Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat thalabah. Oke, sehat selalu ya. Untuk pelajaran hari ini bahasa Indonesia, kita ke tema 1, subtema 1. Kita ambil pelajarannya saja. Jadi kita ambil bahasa Indonesia ya. Terus ikuti video dari Bunimas. Cekidot. Bab menemukan ide pokok bacaan. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan ide pokok? Coba kita pikirkan bersama, coba. Apa itu ide pokok? Jadi, kalau kita ngomongin soal ide pokok itu apa sih? Ide pokok itu adalah gagasan utama. Jadi, ide pokok itu adalah gagasan atau kalimat utama yang menjelaskan isi dari suatu paragraf tersebut. Nah, ada sebuah paragraf, itu ada intinya. Lah, itu namanya ide pokok. Begitu ya, anak-anak? Oke. Dalam sebuah paragraf, kalau kita ngomongin paragraf, itu selalu mengandung dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama sama kalimat penjelas. Nah, yang kalimat utama ini, itu adalah ide pokok atau gagasan utama dari seluruh paragraf. Misalnya ada sebuah paragraf, ini isinya cerita tentang inilah. Ini yang menjadi intinya atau isinya itu apa? Nah, itu adalah kalimat utama atau ide pokok itu tersendiri. Jadi di dalam paragraf itu ada dua jenis kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya cara mencari ide pokok. Cara mencari ide pokok atau kalimat utama itu yang pertama adalah baca bacaan secara utuh. Jadi kalian harus membaca secara utuh dengan penuh hati-hati sampai kalian dipahamkan gitu isinya. Yang kedua, pahami inti bahasan, apa maksud dari ceritanya. Dari sebuah paragraf misalnya kita membaca gitu, kalian pahami inti utamanya yang dibahas di dalam paragraf tersebut itu apa. Yang ketiga, ulangi bacaan jika belum mengerti. Jadi kalian disuruh untuk mengulanginya. Misalnya kalian masih nggak paham dengan bacaan ini isinya apa sih? Berarti kalian harus mengulangi seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, itu cara mencari ide pokok. Yang pertama adalah baca bacaan secara utuh. Yang kedua, pahami inti bahasan baru diulangi jika belum mengerti. Oke, kita praktekkan ya. Mari kita praktekkan. Di kebunku ada berbagai macam bunga. Ada bunga mawar yang harum dan bentuknya indah. Ada pula bunga melati yang rumpun dengan bau semerbak. Serta juga ada pula bunga matahari besar yang hampir memenuhi kebunku. Maka di mana yang ide pokok atau gagasan utama pada paragraf tersebut? Di mana itu? Coba kalian pikirkan lagi ya. Oke. Kalian off-kan, stopkan dulu sambil dipikirkan, baru nanti dinyalain lagi. Oke, bisa dilihat ya. Coba. Ya, betul. Di kebunku ada berbagai macam bunga. Itu menjadi ide pokok dari paragraf ini. Jadi di kebunku ada berbagai macam bunga. Oke? Oke, sudah bisa dong ya tadi ya. Oke, lanjut. Macam-macam ide pokok jika dilihat dari tempatnya itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Jadi ide pokok itu bisa di awal kalimat atau bisa di akhir kalimat, bisa di awal dan di akhir kalimat. Jadi ide pokok tuh bisa di depan, belakang, seperti itu yang perlu kalian pahami. Begitu ya? Paham ya sampai sini? Oke, kita coba lagi. Perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Hal ini karena komponen tersebut ternyata sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Seperti seseorang dengan perilaku sehat, tentu akan menjaga lingkungannya tetap sehat juga. Selain itu, dengan perilaku sehat, seseorang akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk memelihara kesehatannya.
Nah, kira-kira kalimat manakah yang termasuk kalimat utama? Jenis kalimat apakah itu? Apakah deduktif, induktif, atau campuran? Oke, jadi jawabannya adalah perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama, itu kalimat utama. Nah, berarti kalau di depan itu termasuknya apa? Apakah kalimat utamanya itu berupa deduktif, induktif, atau apa tadi, campuran? Ya, jadi deduktif. Begitu ya anak-anak. Paham ya sampai sini ya? Ada pertanyaan lagi? Oke, bisa komen di bawah. Oke, finish, selesai. Oke, sudah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.